Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Azam rahimakumullah, semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Azam, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 11 keahlian Dajjal dalam menyesatkan umat manusia. Lantas, apa saja 11 keahlian itu? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji keimanan serta amal para hambanya dengan berbagai musibah. Di antaranya ada satu cobaan yang paling besar dan terberat bagi orang yang bertakwa, yakni Dajjal. Lantaran makhluk ini memiliki sejumlah kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengajak manusia kepada kekafiran. Apa saja kemampuannya? Mengutip buku Tanda-tanda Kiamat, tanda-tanda besar oleh Mahir Ahmad As-Sufi, Dajjal disebut sebagai Al-Masih dengan huruf H sebab mata kanannya buta sehingga tidak bisa dipakai untuk melihat. Ada pula yang berpendapat bila sebutannya itu karena dia bisa mengarungi seluruh tempat di bumi ini dalam waktu hanya 40 hari saja. Dan yang jelas dia meniru Nabi Isa alaihissalam yang julukannya juga Al-Masih. Dari sejumlah hadis, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya akan kemunculan makhluk yang bernama Dajjal ini. Sembari beliau juga mengkhawatirkan umatnya akan kerusakan serta seruan kekeliruan oleh makhluk ini kepada seluruh manusia. Saking bahayanya Dajjal ini, dahulu Rasulullah SAW selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholatnya. Aksi Nabi Muhammad SAW menandakan bahwa fitnah atau cobaan Dajjal ini begitu amat berat. Kemampuan yang dimiliki Dajjal untuk mengaungkan kesesatan, Dajjal punya berbagai keahlian yang sangat luar biasa dan yang tak masuk akal, sehingga banyak manusia yang keliru dan malah mengakuinya sebagai Tuhan. Namun, kekuatan yang dia miliki nyatanya adalah tipuan belaka. Adapun kemampuan dari Dajjal sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya agar kaum muslim tidak terjerumus. Berikut kemampuan yang dimiliki Dajjal yang dilansir dari buku Tanda-tanda Kiamat, tanda-tanda besar dan buku kiamat. Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim. Yang pertama yaitu membawa surga dan neraka. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, dia Dajjal membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Jadi menurut agama Islam, surganya kita itu merupakan neraka bagi Dajjal, dan neraka kita merupakan surga bagi Dajjal. Karena Dajjal selalu mengiming-imingi kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang sementara, padahal itulah yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, memiliki dua sungai yang mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tahu betul apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia punya dua sungai yang mengalir airnya. Yang satu dalam pandang mata manusia tampak berupa air jernih, sedang yang satu dalam pandangan mata manusia tampak berupa api yang menyala-nyala. Kalau kalian berjumpa dengannya, hendaknya kamu mendatangi sungai yang terlihat seperti api, pejamkan mata, lalu celupkan kepala, kemudian minumlah darinya, sebab itu sebenarnya air yang sangat segar. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga yaitu Dajjal membawa air dan api. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, dia membawa air dan api. Apinya adalah air dan airnya adalah api. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, kecepatan gerak Dajjal yang seperti angin. Seperti awan yang diikuti angin, dia mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka dan mereka pun mengimaninya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Yang kelima, bersamanya bukit roti dan daging. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW bersabda, dia membawa bukit roti, daging, dan sungai. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, perintahnya kepada tanah kosong untuk mengeluarkan harta karun. Nabi Muhammad SAW ketika melewati tanah gersang, Dajjal berkata kepada tanah itu, keluarkan harta karunmu. Maka harta karun tanah itu pun mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, memerintah langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, lalu dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga hujan pun turun. Dia memerintahkan bumi sehingga bumi pun menumbuhkan tanaman-tanamannya, sehingga hewan-hewan ternak mereka menjadi sangat gemuk dan banyak susunya. Padahal itu semua adalah tipu daya Dajjal untuk mempengaruhi manusia agar manusia itu mengikutinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menahan dan melepas matahari merupakan tipuan Dajjal yang ke-8. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhan semesta alam, matahari ini berjalan dengan izinku, apakah kalian ingin aku agar menahannya? Orang-orang menjawab, iya. Maka Dajjal menahannya sampai-sampai satu hari terasa seolah-olah selama 1 bulan dan sepekan seolah-olah selama 1 tahun. Dia juga berkata, apakah kalian ingin agar aku melepaskannya? Mereka pun menjawab iya. Maka dia menjadikan 1 hari seolah-olah menjadi 1 jam lamanya. Hadis riwayat Imam Hakim. Yang ke-9, teriakannya terdengar dari barat ke timur. Hadis dari Ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan itu terdengar oleh orang-orang dari timur dan orang-orang dari barat. Dia juga memakan burung langsung dari langit yang sudah matang terpanggang oleh matahari. Hadis riwayat Hakim. Ke-10, tangannya yang menyentuh dasar lautan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia menceburkan diri ke tengah laut sebanyak 3 kali dalam sehari dan air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang panjang ke dalam air sampai menyentuh dasar laut untuk mengambil apa saja ikan yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang ke-11 atau yang terakhir, membangkitkan orang mati. Riwayat dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, salah satu fitnah Dajjal yang dia berkata kepada orang Badui, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Si Badui menjawab, ya. Lantas setan menyerupai ayah dan ibunya dan berkata, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Sahabat azam rahimakumullah. Sahabat azam rahimakumullah, demikianlah 11 keahlian Dajjal dalam mempengaruhi manusia agar manusia itu menuju kekafiran. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mau mengikutinya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang-orang muslim yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan mencintai rasul-rasulnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan semoga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.